Oke, selamat sore, kembali di Arang Aktif Live. Ini acara tiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat, atau waktu Jakarta ya. Di sini kita membahas mengenai arang aktif, yaitu bahan yang sederhana, murah, dan gampang didapatkan sebenarnya, namun sangat bermanfaat untuk berbagai jenis penyakit. Itu yang kita bahas setiap hari Minggu. Nah, saya di sini bersama dengan Bapak P.A. Siboro dan Pak Tikno ya. Pak Tikno yang sehari-hari menangani permintaan arang, pertanyaan, cara pakai dan segala macam ya. Nah, kita ingin dengar nih, hari ini katanya akan sharing mengenai penyakit tuberkulosis ya, TBC ya. TBC. Betul? Ya, betul Bang. Nah, ini penyakitnya nih tidak jarang juga di Indonesia ini kan. Jadi boleh nih, coba kita dengar dulu nih sharingnya dan apa kaitannya nanti dengan arang aktif ya. Oke. Selamat sore kita semuanya. Sore ini kita akan membahas tentang penyakit TB, khususnya TB paru. Nah, karena di iklim tropis biasanya cukup tinggi tingkat penyakit ini. Dan beberapa minggu ini di arang aktif cukup ada beberapa yang konsultasi tentang penyakit TB, dan juga ada beberapa konsumen yang membeli untuk membantu proses penyembuhan, terapi penyembuhan untuk penyakit TB paru. Namun sebelum kita membahas tentang arang aktif dan TB, perlu kita review sebentar apa itu TB. Penyakit TB di Indonesia cukup lumayan banyak ya. TB ini adalah penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya bakteri tuberkulosis. Nah, TB ini juga tidak menyerang hanya di paru, biasanya juga akan menyerang tulang atau kelenjar dan lain sebagainya. Tapi umumnya di Indonesia itu TB menyerang pada paru-paru. TB ini menyerang seseorang biasanya kecenderungannya kalau sistem imunitas seseorang itu atau sistem kekebalan tubuhnya menurun atau sangat rendah. Biasanya sangat rentan untuk terkena penyakit ini. Jadi penyakit ini biasanya menyerang orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah. Jadi penyebab TB ini murni adalah karena bakteri. Nah, orang umum akan mengkaitkan ini TB ini dengan tidur dengan kipas angin, dengan naik motor tidak pakai baju atau pakai jaket seperti itu ya, yang seperti itu, atau tidur di lantai biasanya dikait-kaitkan seperti itu. Tetapi di sini kita pelajari bahwa TB itu disebabkan oleh bakteri. Nah, ketika kondisi tubuh kita menurun, banyak faktor yang membuat imunitas kita turun. Salah satunya ya mungkin berkendaraan naik motor tidak pakai jaket, kena kipas, atau dan lain sebagainya yang membuat imunitas kita turun, maka kita akan memiliki kecenderungan lebih besar atau lebih tinggi untuk terkena TB. Adapun ciri-ciri TB biasanya adalah batuk, lebih dari 3 minggu atau lebih dari 1 bulan, batuk berdahak ataupun batuk kering. Jadi bila kita menderita batuk sudah lebih dari 3 minggu, sudah lebih dari 1 bulan, sebaiknya kita periksakan ke medis apakah itu batuk kita menjurus kepada penyakit TB. Dan biasanya juga kalau penyakit TB ini disertai dengan demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, dan biasanya juga suka berkeringat, biasanya di malam hari. Berkeringatnya ini biasanya lokal atau berkeringatnya tidak normal. Jadi kalau kita berkeringat tapi tidak normal,
Mungkin sebagian orang akan berkeringatnya di bagian dada, di bagian punggung, tapi yang lain tidak berkeringat. Itu tidak normal. Biasanya berkeringatnya kecenderungan di malam hari. Lebih baik cepat periksakan ke medis apakah itu salah satu penyebab penyakit TB. Nah, kita akan bahas bagaimana arang untuk membantu proses pemulihan, proses penyembuhan dari penyakit TB. Nah, mungkin saat ini kita akan dengarkan Bapak PA Siboro akan sedikit menjelaskan apakah arang membantu untuk proses penyembuhan dari TB. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, seperti sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu penyebab penyakit seseorang menjadi sakit adalah oleh karena adanya racun-racun atau toksik di dalam darah. Jadi sakit apapun itu selalu dimulai dulu dengan adanya kotoran atau racun-racun di dalam darah kita. Artinya itu yang menyebabkan kita jadi lemah. Lemah dalam arti penyakit, ya. Jadi bukan karena beratnya pekerjaan sehingga kita lemah, sebenarnya jadi seperti orang yang berolahraga, angkat besi umpamanya, cukup berat kerjanya itu, tetapi dia tidak sakit kan, karena memang di dalam darahnya tidak ada racun-racun ataupun kekotoran yang tadi. Nah, oleh karena itu perlu diketahui bahwa ya itu bagi umum sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi juga perlu gitu ya. Kalau para dokter atau para praktisi kesehatan umpamanya perlulah itu semua dibahas mengenai soal tanda-tandanya itu dan sebagainya. Ya seperti yang tadi sudah dimulai, batuk-batuk katanya suka batuk dan lama-lama batuk itu bisa berdarah gitu ya. Jadi bukan hanya ada dahak tapi juga jadi berdarah. Nah, apapun itu umpamanya, bukan hanya TBC ataupun TB yang membuat batuk seorang, flu pun bikin batuk juga, ataupun udara yang berasap atau apapun umpamanya bisa juga membuat seseorang batuk, tapi itu belum tentu menderita tuberkulosis. Nah, jadi tapi yang jelas TBC umpamanya itu akan batuk gitu ya, kecuali bukan di dalam paru-paru, karena penyakit TBC itu juga bisa ada di bagian-bagian tubuh kita yang lain, baik di dalam maupun di luar, dari luar. Jadi kalau itu di dalam tubuh di luar daripada saluran paru-paru, tentu kita tidak batuk. Dan di luar paru-paru tentu tidak batuk juga gitu ya. Jadi tapi pada umumnya yang paling banyak di daerah ataupun di Indonesia kita ini, umumnya di daerah-daerah yang masih terbelakang begitu, yang paling banyak adalah TBC paru-paru. Jadi oleh karena itu kita perlu arahkan ke situ gitu ya. Jadi memang seperti tadi dikatakan, sebaiknya harus diperiksa oleh dokter ataupun rumah sakit apakah memang itu disebabkan oleh kuman-kuman TBC atau bukan. Apakah umpamanya penyakit batuknya itu karena ada kanker di dalam paru-paru itu juga bisa membuat batuk. Nah, kalau itu sudah disebutkan TBC umpamanya, pertanyaannya apakah arang aktif bisa mengobati itu? Ya, sebab
perlu kita ketahui bahwa seperti yang kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa cara kerjanya arang aktif adalah membantu badan kita itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia membantu? Ya, tentu harus kita bertanya dulu kembali, bagaimana, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Seseorang sakit karena di dalam badannya ada gangguan gangguan pertahanan tubuh. Sesungguhnya kalau seandainya kita kembali kepada asal mulanya, Maha Pencipta kita yang menciptakan manusia itu sebenarnya sudah melengkapi tubuh kita itu dengan semua pertahanan yang ada. Ya, yang gampang kita lihat sekarang ini kalau dilihat periksa darah umpamanya, yang diperiksa adalah butir-butir darah putih. Ya, kalau butir-butir darah putihnya cukup atau tidak menunjukkan kelainan-kelainan, maka penyakit itu bukan karena infeksi. Tapi kalau itu karena infeksi, artinya masuknya kuman-kuman ke dalam badan kita, maka darah putih itu akan bertambah banyak. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada kuman-kuman yang masuk ke dalam badan kita. Dan itu juga sebenarnya yang akan dilawan oleh darah putih tadi itu, kuman-kuman itu. Nah, jadi itu sebabnya tanpa diobati sebenarnya ada juga orang yang sembuh penyakitnya. Ya karena itu tadi, karena badan kita itu sendiri bisa melawan sebenarnya. Tapi dalam keadaan tertentu oleh karena adanya gangguan-gangguan lingkungan kita ataupun sifat-sifat kehidupan kita umpamanya membuat, maka seringkali pertahanan tubuh kita itu tidak dapat berfungsi dengan baik, oleh karena itu kita menjadi sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah arang bisa membantu? Ya, bisa membantu dengan cara yang agak lambat sedikit. Karena kalau itu umpamanya seluruhnya hanya ada di paru-paru, penyakit itu, maka arang tidak bisa secara cepat situ, tapi kalau mau lebih cepat harus harus banyak sedikit yang kita harus kerjakan. Ada juga orang yang sudah kering, artinya sudah kurus kering dia karena penyakit itu tidak pernah diobat-obati sehingga sudah kurus kering dan batuk terus, batuk pun sudah susah karena asal batuk mau keluar dahaknya dan dahaknya itu sering sudah berdarah begitu. Nah, oleh karena itu ada dua cara mengobatinya dengan arang. Pertama-tama boleh diberikan minum 3 kali atau 4 kali 1 hari 1 sendok makan untuk orang dewasa. Kalau anak-anak ya separuhnya atau seperempatnya. Jadi apalagi kalau yang sudah batuk, ya, bikinlah arang itu agak hangat dan minum supaya dia juga melawan batuk itu. Kemudian kalau memang sudah terasa sakit dadanya itu dan juga seperti dikatakan tadi itu sudah sering berkeringat apalagi malam-malam, maka sebaiknya dikompres itu dengan tapal arang. Dan itu membutuhkan cukup banyak tapalnya yang bisa menutupi seluruh daerah yang sering merasa sakitnya itu. Jadi harus rajin memberikan itu dan kemudian perlu merubah pola makan ataupun makanan kita. Makanan perlu diperbanyak
yang mengandung banyak vitamin dan mineral, bukan hanya makan daging atau apa, ya sebaiknya kalau boleh dihentikan juga atau dikurangi sekali makan daging, tapi lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan-makanan yang terbuat dari buah tumbuh-tumbuhan gitu. Ya, dengan demikian diharapkan lambat laun orang yang menderita tuberkulosis paru-paru itu akan dapat disembuhkan. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan sekarang. Jadi arang aktif ini dalam membantu proses penyembuhan untuk penderita TB bukan kandungan nutrisi atau kandungan kimia yang ada di arang aktif. Mungkin seperti itu ya, Pak P. Asiboro. Bukan karena nutrisi atau kandungan yang ada di arang aktif tersebut, tetapi arang aktif ini akan membersihkan tubuh dari sampah, dari racun, dari kuman yang ada di tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh itu atau sel darah putih, imunitas kita itu akan lebih kuat, lebih mampu untuk melawan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi prosesnya bukan arang aktifnya yang menyembuhkan, tapi arang aktif membantu tubuh, membantu proses tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, tentu karena arang aktif ini tidak memiliki nutrisi apapun di dalamnya, jadi tubuh kita membutuhkan suplai nutrisi. Kalau kita sedang sakit, berarti kita membutuhkan suplai nutrisinya lebih baik lagi atau lebih banyak. Jadi untuk mendapatkan nutrisi yang baik untuk menunjang sistem imunitas kita, sekali lagi kita terapkan pola hidup yang lebih baik, pola makan yang baik, contohnya hindari atau stop produk hewan, perbanyak makan buah dan sayur, olahraga di bawah sinar matahari, karena itu sangat-sangat membantu tubuh di dalam proses penyembuhan tubuh kita sendiri. Jadi ini sangat diperlukan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan arang aktif, tidak bisa mengandalkan obat, tapi tubuh kita membutuhkan banyak hal untuk supaya tubuh kita itu bisa kuat lagi di dalam melawan penyakit. Mungkin seperti itu ya, Pak Siboro. Ya, betul. Jadi perlu ada perubahan pola ataupun gaya hidup kita. Jadi kalau biasanya dulu suka ya tidurnya jam 1 atau lewat ke sana, atau bila perlu tak tidur sepanjang malam, besok pagi baru mulai ngantuk-ngantuk. Nah, itu tidak baik seperti begitu, karena sedangkan orang yang tidak sakit pun pada dasarnya tidak diciptakan untuk seperti itu gitu. Ada aturannya. Ya, sama aja dengan semua benda-benda mesin umpamanya, ataupun mobil atau motor lah begitu. Itu sudah ada aturannya. Dilanggar aturan itu, lama-lama itu motor akan tidak bisa jalan dengan benar, gitu kan? Jadi itu apanya. Jadi adapun arang aktif itu adalah salah satu bagian yang membantu tubuh kita supaya dapat memperbaiki dirinya ataupun melawan penyakit, melawan hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit di badan kita. Jadi seperti itu prinsip daripada arang. Jadi jangan kita berpikir umpamanya kecuali umpamanya ada bisul di dalam badan kita, yang di luar di kulit kita, bisul yang memang disebabkan oleh TBC atau kuman-kuman TBC, yaitu bisa langsung dibuat itu seperti bubur, lalu ditempelkan di situ, dibungkus gitu ya.
terus-menerus ditaruh begitu, ganti bila perlu 2-3 kali satu hari. Nah, itu lebih cepat gitu. Tapi itu pun semua dengan perubahan pola hidup yang baik, maka tubuh kita akan dapat melawan segala gangguan-gangguan yang datang dari luar mengganggu kesehatan kita. Jadi prinsipnya mungkin bagi yang belum pernah dengar ya, kita perlu sampaikan juga bahwa cara kerja arang itu mengikat bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh ya, Ya. yang kita sebut racun-racunnya, seperti yang disebutkan oleh seorang ahli yang terkenal ya, Sir William Arbuthnot Lane. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu sebab yang membuat manusia sakit. Ya, ini mungkin mengherankan, tapi memang begitulah adanya. Hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit, yaitu toksemia atau toksin atau racun di dalam darah. Jadi kebanyakan daripadanya diciptakan dalam tubuh kita, jadi hasil oksidasi dan lain sebagainya ya, oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Dan juga tentu ada yang masuk dari luar, seperti polusi ya, polusi udara, polusi air, dan lain sebagainya. Jadi jika bahan-bahan itu bersentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan arang aktif, maka itu akan langsung diikat dan dibawa. Dengan demikian badan akan lebih mampu untuk menyembuhkan dirinya. Bahkan virus, bakteri ya, juga ada jurnal ilmiah juga ada yang sudah membuktikan atau meneliti bahwa memang virus itu diikat oleh arang aktif ya, virus. Nah, kita memang saat ini berbicara mengenai bakteri, tapi sama saja dia mekanisme fisik ya. Jadi bukan berarti dia mentargetkan virus tertentu atau kuman tertentu, tapi semua yang ukurannya seperti itu dan tidak bagus bagi tubuh. Betul. Jadi baik virus maupun bakteri ataupun kuman itu kalau bersentuhan dengan karbon aktif atau charcoal itu maka tidak bisa melepaskan diri dari charcoal itu sampai akhirnya terbawa keluar. Jadi dengan demikian badan kita akan dapat berfungsi memproteksi dirinya sendiri melawan segala kemungkinan-kemungkinan untuk membuat kita sakit. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung memang arang aktif mempunyai peranan dalam hal itu. Tetapi untuk tidak terlalu berat tugas apa itu semua, itulah sebabnya perlu kita pola hidup kita juga berubah. Jadi sebenarnya banyak penyakit akan ringan atau sembuh bila mana kita berubah pola hidup kita, karena banyak yang membuat itu kita juga seperti racun-racun itu dibilang karena kita mungkin terisap asap rokok orang lain, maka kita pun jadi kena apanya juga ya. Sama jadinya kita dengan kita sendiri yang merokok begitu. Sehingga dia bilang tadi di dalam keterangannya dokter itu mengatakan bahwa ada yang racun-racun itu yang datang dari luar, ada yang diciptakan di dalam badan kita. Jadi seperti air putih umpamanya, air yang jernih itu bisa dari luar kita sudah banyak racun-racunnya di situ. Tapi ada juga yang karena kita minum pun umpamanya yang jernih-jernih ataupun minuman yang tidak beracun, tapi nanti satu waktu kita tidak mengatakan minum tapi minum yang tidak menyehatkan lagi bagi tubuh kita. Jadi sama aja umpamanya. Ada yang diproduksi di dalam badan kita, ada yang kita masukkan sendiri. Jadi perlu perubahan pola hidup, perlu ilmu kesehatan. Jadi satu waktu mungkin kita juga akan berbicara mengenai soal
soal makanan ataupun minuman atau cara-cara hidup yang sehat di dalam program ini. Iya, jadi kita sekarang mungkin bisa membantu untuk para konsumen yang aktif atau pada saudara-saudara yang pernah mengalami gangguan penyakit ini, bahwa ada pertanyaan kemarin bahwa apakah arang aktif bisa menyembuhkan penyakit TB ini. Jadi kita sudah temukan jawabannya bahwa kalau mau menggunakan obat alami, tidak menggunakan kimia, tentu membutuhkan proses. Nah, kalau mau lebih cepat, ya ikuti petunjuk dari dokter yang membidangi tentang penyakit ini. Tetapi kalau mau lebih cepat untuk penyembuhan, lebih cepat untuk pemulihan, bisa aktif dan tentunya tetap selalu terapkan pola hidup sehat. Mungkin seperti itu. Ya, pola hidup sehat memang selalu kita tekankan ya. Jadi ini kita sebenarnya bukan hanya membahas arang aktif. Nah, malah sebenarnya pola hidup sehat adalah poin yang utama, bukan sampingan ya. Oke, Pak Tikno, jadi apakah selama ini ada pernah berinteraksi dengan mereka yang menderita penyakit TBC ini? Kalau untuk berinteraksi langsung belum, cuman dalam beberapa minggu kemarin ada konsumen yang menyatakan kalau dia membeli itu untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan dari penyakit TB paru. Jadi saya sampaikan untuk kesembuhan itu tergantung dari kondisi fisik, ringannya penyakit, dan seberapa konsistennya kita menerapkan pola hidup sehat. Oke, tolong kita nanti diupdate ya kalau ada kabar lagi ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tanya jawab ya. Ini kebetulan ada saudara Supri yang ingin bertanya. Ini topiknya memang berbeda, tapi kita emang ada ingin menjawab, kita selalu ingin melakukan menjawab jika ada pertanyaan. Nah, kebetulan ini kan Pak Tikno di acara yang lalu membahas mengenai asam lambung ya. Ini kebetulan ini pertanyaannya mengenai asam lambung dari saudara Supri, dari Pak Supri. Pak, lendir asam lambung saya masih naik ke atas. Habis berapa botol sampai lendir itu nggak naik lagi. Saya sudah habis 1 botol, katanya. Gimana Pak Tikno? Oke, jadi untuk cepat atau lambatnya penyembuhan, sekali lagi tergantung dari kondisi fisik seseorang, berat ringannya penyakit, keluhan yang dialami, yang diderita, dan seberapa konsisten kita menerapkan pola hidup sehat. Obat hanya membantu proses penyembuhan, tetapi pola hidup sehat itu akan mempercepat proses penyembuhannya. Jadi kalau mau ditanyakan pertanyaannya berapa botol, tergantung dari kondisi fisik Bapak Supri. Itu tergantung dari kondisi fisik dan seberapa konsisten menerapkan pola hidup sehat. Karena untuk penderita asam lambung ini, penyebab terbesar dari penderita asam lambung ini adalah, yang pertama adalah tingkat stres. Jadi seberapa besar kita bisa mengontrol tingkat stres kita, itu akan sangat berpengaruh. Bukan tidak stres, tetapi bagaimana kita mengontrol tingkat stres. Itu sangat berpengaruh besar untuk penyembuhan. Yang kedua baru pola makan. Jika ritme pola makan kita itu masih belum baik, itu sebaiknya diperbaiki dulu. Jadi nanti
kesembuhan itu akan mengiringi di belakangnya. Nah, arang aktif hanya akan membantu membuang lendir, akan membantu menyerap gas berlebih di dalam lambung, akan membantu kalau ada iritasi di dalam lambung, akan membantu penyembuhan iritasi atau peradangan yang ada di saluran pencernaan. Tetapi sekali lagi, kalau pola pikir, tingkat stres belum bisa dikontrol, pola makan atau pola hidup belum diperbaiki dengan lebih baik lagi, mungkin akan sedikit lebih lama untuk proses penyembuhannya. Jadi harus diimbangi dengan pola hidup yang lebih baik lagi. Mungkin dari Bapak Siboro ada tambahan. Ya, saya kira memang itu apanya poin utamanya gitu ya. Jadi bahkan sebetulnya semua obat-obatan itu nggak perlu sebetulnya kalau bisa kita kendalikan kita punya emosi itu. Jadi yang menjadi masalah adalah itu. Hingga setiap kali kita mulai ada cemas atau apa itu apa namanya itu kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan asam-asam lambung itu pun akan aktif mengeluarkan asam lambung. Jadi asam itu membuat kegalauan di dalam lambung kita. Dan itulah yang membuat naik ke atas dan suka membuat menjadi luka di lambung itu. Jadi salah satu di situ perlu penanganan rohani dan apa ya dan kirani itu. Jadi kenapa stres itu memicu asam lambung? Jadi masing-masing orang memiliki kelemahan fisik mereka masing-masing. Nah, ada yang di kelemahannya di jantung, pembuluh darah, di paru-paru. Nah, ada orang yang memiliki kelemahan fisiknya di bagian lambung. Nah, jadi kalau tingkat stres tinggi, itu tubuh akan sistem kerja tubuh itu akan kacau. Nah, salah satu kacaunya adalah tubuh mengeluarkan asam yang berlebih, di mana asam ini kan gunanya untuk mencerna makanan. Nah, ketika asam ini dikeluarkan dengan tidak normal, itu akan bermasalah untuk lambung. Jadi untuk itu, bagi para penderita lambung, kontrol tingkat stresnya. Karena kalau perut atau lambung mulai merasa tidak enak, penderita lambung ini cemas. Dan para penderita gangguan lambung ini biasanya penyakit utamanya adalah kecemasan. Jadi sedikit-sedikit cemas. Kecemasan akan memperburuk kondisi kita. Jadi untuk itu harus dikontrol tingkat kecemasnya. Kalau tidak bisa dikontrol akan memperburuk keadaan kita. Mungkin lain kali kita perlu bahas untuk bagaimana mengurangi kecemasan ya. Karena itu penting kan. Nah, mungkin satu pertanyaan tambahan ya. Tadi kan dibilang saya sudah habis 1 botol. Menurut Pak Tikno, dari pengalaman selama ini, pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, apakah biasa membutuhkan 2-3 botol atau lebih? Jadi apakah ini jarang terjadi? Dia mungkin Pak Supri mungkin ingin tahu juga kan, apakah yang lain-lain juga pernah sampai berbotol-botol gitu? Betul. Baik, kalau untuk berapa botolnya? Untuk penderita gangguan lambung ini, terapkan pola hidup sehat itu minimal itu bisa 1 bulan, 3 bulan, baru akan terlihat hasilnya dengan perubahan pola hidup sehat. Jadi perubahan pola hidup sehat itu makan diatur, minum diatur, istirahat diatur, kerja diatur, stres juga dikontrol, ditambah lagi kita mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan lambung,
jangan mengkonsumsi makanan yang memperberat kerja lambung. Karena lambung sedang dalam kondisi sakit. Contohnya yang memperberat kondisi lambung. Kita sudah di mindset untuk penderita asam lambung atau penderita MAH itu sedikit-sedikit makan. Kenapa? Karena untuk menetralisir asam lambung. Dan benar, asam lambung memang dikeluarkan tubuh untuk mencerna makanan. Tapi dengan kita sedikit-sedikit makan, asam lambung itu malas cepat keluarnya, ya sebentar-sebentar keluar, sebentar-sebentar keluar. Yang seharusnya asam lambung itu keluar pada jam makan. Jadi kalau kita makannya pagi jam 7, siang jam 12, sore jam 5 atau jam 6, harus di jam itu asam lambung itu dikeluarkan oleh tubuh. Jika tidak, maka itu akan menjadi masalah. Salah satu penyebab besar dari keluarnya asam lambung yang tidak normal adalah kebiasaan ngemil atau makan di antara jam makan. Sehingga sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, tubuh itu sudah terbiasa untuk mengeluarkan asam lambung. Jadi itu udah kebiasaan tubuh, jadi sudah terbiasa. Jadi itu harus kita perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Dan proses inilah yang harus kita perbaiki. Arang aktif akan membantu proses ini. Mungkin itu yang bisa dijelaskan ke Bapak Supri sekarang. Ya, jadi bisa saja memakan waktu ya, karena kalau sudah menderita, mungkin sekarang sudah 5 tahun menderita, tidak mungkin dalam akan sulit disembuhkan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Tentu kita membutuhkan proses waktu yang cukup panjang juga untuk menormalkan itu kembali. Ya, itu sebabnya dalam bahasa Inggris pasien itu artinya patient ya, sabar. Jadi perlu bersabar, selalu positif karena pikiran juga sangat mempengaruhi. Iya, betul. Oke, demikian Pak Supri ya. Semoga cepat sehat dan selalulah berpikir positif ya. Yakinlah bahwa akan sembuh. Semoga segera pulih. Oke, ada tambahan lagi Pak Tikno? Atau Pak Siboro mungkin? Saya pikir sudah cukup untuk pertama ini. Oke, kalau gitu kebetulan waktunya juga sudah lewat. Terima kasih mengenai TBC tadi ya. Semoga dapat bermanfaat. Dan juga mengenai asam lambung, sebenarnya kita juga sudah pernah bahas mungkin 2 kali ya di masa yang lalu, bisa dilihat juga di rekaman. Bisa dilihat di rekaman, baik itu di Facebook maupun di YouTube, ada pembahasan. Semoga maaf saya keputus. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan pada hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat sore. Ya.